Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa MBI yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan segala urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk materi minggu ini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi akuntansi beserta fungsi dan tujuannya masing-masing. Sebelum itu kemarin kita udah memahami tentang dasar-dasar atau pengantar etika profesi, di mana kita sudah membahas tentang setiap dunia kerja itu pasti memiliki kode etiknya masing-masing, memiliki tata aturannya masing-masing. Jadi etika profesi itu bukan hanya dimiliki oleh seorang akuntan, tapi juga dimiliki oleh seluruh seluruh orang-orang atau siapapun yang mereka memiliki jabatan sebagai seorang pegawai gitu ya, apapun itu profesinya gitu, ataupun dia seorang wirausahawan dan sebagainya. Nah, etika profesi yang kita fokuskan kepada akuntansi gitu ya, yaitu profesi akuntansi itu sendiri adalah secara etika ya. Etika profesi akuntansi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu ethos, yang artinya akhlak. Kalau secara bahasa Islaminya ya, itu akhlak dalam bahasa Arab. Artinya itu adalah kebiasaan, sikap, cara berpikir, cara bertindak, dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ada kalanya yang namanya etika itu sendiri itu terbawa dari pembiasaan mereka sejak kecil, sehingga apa yang dididik oleh orang tuanya itu akan membentuk karakter yang khas pada diri anaknya gitu. Nah, tapi ada pula gitu ya orang yang dia itu bukan hanya pembawaan dari sejak lahir dan melalui perjalanan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua, tapi melalui proses pendidikan, di mana ketika dia dididik secara baik di sekolah, di luar, di masyarakat, itu akan membentuk karakter-karakter unik khusus yang dimix secara luar biasa dengan karakter dia yang sejak lahir itu. Nah, dengan demikian pengertian etika profesi akuntansi itu sendiri adalah suatu norma atau sikap cara bertindak seorang profesi akuntan dalam dunia kerja. Jadi ketika dia atau mereka sebagai seorang personal di dunia kerja, bukan di rumahnya atau bukan pada profesi dia di luar akuntansi gitu ya. Nah, sebenarnya perilaku perbuatan baik dan buruk manusia itu sejauh yang dapat dipahami oleh manusia terhadap pekerjaannya itu sebenarnya membutuhkan pelatihan dan penguasaan skill, keterampilan dan juga pembiasaan-pembiasaan yang sangat luar biasa yang itu harus dilatih di dalam profesinya gitu, sehingga ketika perusahaan menerima karyawannya gitu ya, biasanya di manajemen sumber daya manusia itu mereka memiliki cara khusus, treatment khusus untuk mendidik atau melatih karyawannya ya sebagai profesinya sebagai seorang, contohnya akuntan, itu yaitu dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu. Biasanya pra ya atau pasca dia bekerja begitu. Nah, poin-poin yang harus dijadikan prinsip dalam etika itu sendiri ini banyak dikenal ya di dunia akuntansi. Pastinya yang pertama harus memiliki tanggung jawab, kedua kepentingan untuk secara publik bukan secara pribadi, yang ketiga memiliki integritas yang tinggi, keempat dia bekerja secara objektif, kelima memiliki kompetensi dan hati-hati dalam profesinya, yang keenam dia harus bisa menjaga kerahasiaan jika memang itu perlu dirahasiakan oleh perusahaan. Nah, yang ketujuhnya itu perilaku profesional. Dia harus profesional dalam melaksanakan tugas dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai sebagai seorang akuntan.
Nah, yang lain-lainnya, yang poin ke-8 ini tambahan aja sih sebenarnya, yaitu standar-standar teknis yang biasanya dijadikan sebagai SOP di perusahaan tersebut. Misalnya ketika datang harus absen, harus, menuliskan di daftar masuk dan daftar keluar karyawan misalnya, serta izin ketika keluar dan seterusnya. Itu standar-standar teknis aja sih sebenarnya. Nah, apa fungsinya gitu ya kita memiliki etika? Etika profesi ini buat apa gitu ya, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga integritas, keandalan, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntan itu sendiri. Sehingga nanti akuntan itu akan menghasilkan, eee, in output-output gitu ya, dari input yang dia lakukan, itu output-output yang terbaik. Outputnya apa? Yaitu berupa laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dia, apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukan dipercantik, bukan diperindah gitu ya, supaya mereka mendapatkan bonus dan sebagainya, atau terlihat seperti baik kondisi keuangannya. Nah, itu berarti dia tidak memiliki etika profesi akuntansi yang baik gitu di mata, perusahaan tersebut, bahkan di dalam profesinya itu sendiri. Jadi merusak profesi itu sendiri gitu. Mungkin itu aja untuk materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.